Kita harus melayani dengan baik. Yang kita mau jual apa selain produk? Kalau kita memang tidak ada pelayanan yang baik, siapa yang mau pakai kita? Kalau kita nggak punya attitude yang baik, siapa yang mau pakai karya kita? Malulah orang mau pakai karya kita. Oh ternyata itu attitude-nya begini begitu, nggak ramah atau apa. Siapa yang mau pakai produk kita? Nggak mau, mereka menjauh. Hai Season Bro, kembali lagi di YouTube channel kita di Wedding Sis. Tentunya masih seputar perweddingan kali ini. Masih banyak obrolan-obrolan menarik yang kita kupas di Wedding Sis ini. Kali ini, kita kedatangan cowok ganteng, cowok ganteng, bisnismen. Semua karya-karya beliau tuh dipakai wanita-wanita cantik di luar sana. Jadi sis and bro, nggak usah khawatir kalau mau tanya soal baju untuk di hari pernikahan kalian. Oke sis and bro, kita langsung sambit. Kita sambut Mas Yunius Pujianto. Iya. Halo sis and bro. Halo Mas, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Sehat? Baik. Gimana sehat COVID? COVID. Gimana? Beginilah, kita harus selalu semangat ya dalam COVID ini. Cancel kah atau mundur kah atau gimana? Macam-macam ya. Jadi atau mengeluarkan semua karyawan. Jadi banyak cerita. Aku pribadi pun pasti mengalami dampaknya ya, karena semua sektor itu pasti kena. Iya. Nah, ini langsung boleh bercerita? Boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya adanya COVID ini juga memberikan hikmah lumayan banyak juga ya, dalam arti mungkin waktu pengalamanku kemarin itu 1 bulan pertama tanpa ada orang yang menanyakan sekali. Tidak ada yang menanyakan mau bikin apa itu memang berkurang secara drastis. Terus? Kemudian setelah 1 bulan itu mulai mungkin berdatangan ya pelanggan-pelanggan, klien yang baru juga itu mulai menanyakan kembali untuk pemesanan seperti itu, untuk acara-acara berikutnya. Mungkin mereka setelah 1 bulan itu di rumah terus, mungkin dia udah mulai jenuh kali ya, karena kan tadinya kan memang kayak dunia perweddingan di manapun kan memang harus ditunda seperti itu. Nah mereka itu kembali intens menanyakan pemesanan baju-baju untuk pernikahan itu untuk acara berikutnya, karena mereka ini berpikirnya setelah bulan apa nih selesai, paling hanya 1 bulan 2 bulan COVID-nya. Ternyata semakin ke belakang semakin diundur seperti ini. Ya ada juga yang di cancel. Ya begitulah resiko dari sebuah usaha ya. Jadi jangan terlalu cengeng lah, semuanya kita mengalami kok masalah seperti itu. Kita nggak sendirian. Nah ada juga yang diundur, sampai yang diundur 1 kali, 2 kali, bahkan juga ada tahun depan. Iya benar sekali. Akhirnya ya akad duluan seperti itu. Tapi tetap dari segi untuk profit pun lumayan membaik kebelakangan ini. Sudah mulai lumayan membaik lah setelah 3 bulan yang lalu. Kemarin sewaktu mau lebaran pun kita sampai harus menambah karyawan karena pekerjaan kita serius? menumpuk. Iya, serius. Kita harus menambah karyawan saat itu. Karena di saat yang lain kan mungkin memang harus mengurangi tenaga kerjanya. Kemarin sebelum lebaran kita memang mengerjakan banyak baju yang memang akan digunakan acara tapi di rumah, tidak di gedung. Memang aslinya tadinya di gedung tapi beralih di kondisi di rumah karena disederhanakan, karena harus akad seperti itu ya. Tapi memang dalam arti seperti ini kita memang nggak pernah tahu rezeki itu datangnya akan seperti apa. Kita nikmatin aja. Dinikmatin aja dengan kondisi seperti ini. Yang terpenting kondisi kesehatan juga dipikirkan. Karyawan tetap kerja semuanya ya? Kerja, sampai dengan sekarang kerja. Gaji full ya? Amin. Amin. Kalau untuk Mas Yunius ini lebih cenderung membuat bajunya tuh kebaya tradisional ya? Atau semua baju yang bisa dikerjakan Mas Yunius
diterima atau Iya, gimana? untuk saat ini memang kita lebih membranding untuk baju pernikahan. Oh, pernikahan. Karena kita bergeraknya sekarang ini lebih ke fashion designer wedding. Kalau Oke. awal mulanya kita itu memang mengerjakan semuanya, baju harian, dress, Oh, gitu. gamis, busana muslim. Tapi semakin kesini dari permintaan pasar itu memang lebih cenderung kebayanya itu lebih laku Kak, lebih Oh, diminati, gitu. lebih diterima di hati para pelanggan seperti itu. Mau tidak mau kan ya kita push bener-bener explore itu memang yang di kebayanya kita harus promonya lebih menambah lagi, lebih kenceng lagi seperti itu karena berpengaruh dengan perkembangan bisnis kita kan, dimana yang lebih menghasilkan, lebih profit kita ya hajar aja seperti itu. Oke, itu mulai tahun berapa sih memulai bisnis di usaha ini? Untuk mulai bisnis itu Nah, coba diingat-ingat. awal dari 2011. 2011. Ya, mulai itu Modal awalnya tuh apa aja sih kalau boleh modal tahu? awal aku nekat ya sebenarnya. Sebenarnya aku kan tadinya kerja di salah satu perusahaan swasta. Oh, dulu kantoran. Ya. Oh. Dari berpindah-pindah pekerjaan itu akhirnya suatu saat aku harus resign karena aku sudah memikirkan paling tidak aku ikut orang itu sudah aku planning ya dulunya. Ikut orang maunya itu hanya 5 sampai dengan 10 tahun. Setelah masa itu aku pengen usaha sendiri. Nah, Oh, gitu. kebetulan setelah 5 tahun bekerja ikut orang, pindah sana, pindah sini, pindah perusahaan, memastikan diri, memberanikan diri, ibaratnya oke lah aku mulai usaha. Nah, mulai dari situlah itu pun dengan modal sangat minim sekali ya zaman dulu. 2011 itu. Ya, itu aku mengandalkan dari sisa gaji terakhirku hanya 500.000 saja. Serius? Ya bener, banyak yang menyaksikan hal itu. Weh, ada di sini yang menyaksikan. Banyak orang-orang yang dekat aku, teman-teman pasti ngerti lah zaman dulu awalnya seperti apa, mereka tahu track recordnya. 2011, habis itu startnya sampai benar-benar fokus di usaha busana wedding sendiri itu tahun berapa? Untuk itu kita mengalami prosesnya karena awal-awal itu memang kita tidak menggunakan sarana promosi yang ada di Semarang, kota Semarang ini, tapi memang saya dari cara mempromosikannya memang kita langsung loncat ke ibu kota di Jakarta. Oh gitu. Jadi produk kita memang kita promosikan di sana via zaman dulu kan era-era tahun-tahun 2013, 2015 itu masih kenceng dengan adanya media cetak. Iya, benar. Nah, untuk masuk ke media cetak itu kan pastinya butuh perjuangan. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sekali dengan sosmed seperti itu, promonya kita lebih gampang. Lebih Zaman gampang, dulu, beda sama dulu. kita mau dilihat orang ya harus tampil. Nah, cara salah satunya zaman dulu aku bikin strategi promosi, aku masuk ke majalah nasional saat itu. Dari majalah nasional tentunya kan keluarnya ke kota-kota besar di Indonesia. Dari situ mulai orang mengenal aku. Semakin lama masuk ke dunia pertelevisian juga, bajunya dipakai sama artis, seneng lah Mas. Artis siapa? Diakuin. Ada beberapa artis kan. Jadi dari situ menginjakkan kaki di Semarang pun orang mungkin ada sedikit kaget ya, ini siapa, nggak pernah keluar tiba-tiba bajunya seperti ini. Nah lumayan juga nantinya kan bisa semakin banyak dikenal orang gitu. Itu tahun berapa masuk ke Semarang lagi? Masuk ke Semarang lagi tetap dari dulu tetap stay di Semarang. Cuma kita saja yang promosinya lewat Jakarta. Oh di Jakarta, terus pengerjaannya di Semarang, promonya di Jakarta. Terus baru di Semarang baru dikembangin lagi. Iya betul, kita ikut-ikut pameran, fashion show seperti itu, kembali lagi ke Semarang karena memang mengincar pasarnya juga tetap dari Semarang dulu kan, langsung di Jakarta pun berat, modal juga minim seperti itu. Motivasi awalnya tuh apa sih sampai bener-bener ini tuh aku punya modal segini, aku mau ninggalin dunia kantorku nih, aku mau bikin baju dan sampai kepengen dikenal sama ini. Motivasi awalnya tuh apa sih? Motivasinya ya yang jelas kita pengen sukses.
Kalau kita nggak Maksudnya pengen sukses kepingin mewujudkan impian orang tua atau impian diri sendiri atau ya gimana? yang jelas impian lah, Oh. impian diri sendiri dulu. Karena bagaimanapun juga kan kita setiap orang pasti punya impian. Ah. Di situ mungkin aku juga punya skill ya, ada keterampilan sedikit, suka menggambar. Dari situ ya udah kita kembangin aja menjadi hobi yang menghasilkan gitu. Oke, dari mimpi diusahakan, diwujudkan, Iya, dan akhirnya sekarang udah semua wanita di Kota Semarang dan sekitarnya memakai bajunya Mas Junius ya. Sempat kemarin terakhir ada fashion show juga ya di Iya, salah iya. satu kafe ya di Kota Oh Semarang ya. iya, ya kemarin kita memang memberikan inovasi yang baru dengan pandemi kayak gini. Memang kita kan harus benar-benar punya inovasi yang terbaru bagaimana, karena kita memang tidak boleh saling bersinggungan satu sama lain, tidak ada kerumunan. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan, mengutamakan banget kan. Kita fashion show tanpa penonton, jadi kita adakan secara virtual. Oke. Dengan ini kita menggandeng dengan beberapa desainer lintas asosiasi, lintas organisasi, kita bersatu biar kita itu semangat kembali, hidup kembali, daya beli masyarakat pun kita juga menghidupkan kembali seperti itu. Karena kan seperti ini semua kan pasti terpuruk. Iya, Salah satunya pasti. di bidang fashion juga Iya, kan iya, iya, berkurang benar. kan Iya. penjualan. Nah, dengan adanya seperti ini kita berharapan kan ayo kita kembali semangat. Kita sudah ready, kita tetap baik-baik saja gitu. Oke. Jadi tetap walaupun kondisi seperti ini tetap inovasi lah, membuat sesuatu yang orang nggak bakalan melupain kita nih hasil Iya, karya betul, kita, betul. bener kan? Iya, dan ini juga perdana di Semarang. Belum ada sih yang bikin Iya, fashion show virtual ya. Ya, dan kita punya standar tersendiri, paling tidak tampilannya pun nanti mudah-mudahan bisa diterima, bisa dinikmati dengan banyak pemirsa yang senantiasa menyaksikan hasil-hasil karya rancangan kami. Dan di situ memang kita tidak mohon maaf ya, karena kita memang tidak seperti show biasa. Misalnya benar. per desainer berapa baju, berapa Iya, iya. model. Tapi dengan adanya seperti ini memang kita ada keterbatasan. Jadi memang kita batasi tidak bisa menggunakan banyak model karena social distancing juga Benar. kan. Dalam satu ruangan itu memang tidak boleh terlalu banyak orang. Nah, kita memaksimalkan hal-hal seperti itu, tapi paling tidak memberikan gambaran, oh desain setiap desainer itu mempunyai ciri khas masing-masing. Mensimulasi ibaratnya ini loh busana keseharian yang bisa dipakai saat kita mungkin dalam pandemi seperti ini, lengkap dengan maskernya. Untuk saya pribadi mewakili dari fashion designer wedding. Oh, kebaya itu sekarang mungkin looknya hampir-hampir seperti ini karena kondisinya lagi pandemi, juga ada yang masker bebas. Kita mengeksplornya seperti apa gitu loh. Wow, tetap kreatif ya. Iya, harus itu. Kalau nggak kreatif ya kita gimana? Kerjanya juga Nggak dapet ya. Nah, mikir-mikir kreatif, ada nggak sih yang terbesit? Siapa sih patokan utama di dalam impian membuat, maksudnya inspirasi? Ya, pasti kan setiap desainer, setiap mungkin makeup artist atau singer, mereka kan punya patokan nih. Waduh, followersku kayak harusnya kayak ngikutin Bunda Ane atau ngikutin Ivan Gunawan. Itu kan pasti punya arah. Aku pengen taste-nya kayak dia. Ada gak sih inspirasi dari siapa gitu? Kalau inspirasi pada dasarnya pasti kita kan bergeraknya itu setiap desainer masing-masing ya. Kalau inspirasi dalam berkarya itu yang jelas adalah wanita Indonesia siluetnya. Wes. Wanita Indonesia itu pasti berkebaya, identiknya dengan sebelum berkebaya. bermunculan dengan desainer-desainer yang hebat sudah senior pun memang dari zaman dulu memang kebaya itu sudah ada gitu. Oke. Siapa yang nggak kenal dengan kebaya? Sebelum ada desainer terkenal pun Indonesia sudah banyak yang menggunakan kebaya. Iya. Indonesia emang cenderung ya kulturnya ya kebaya. Iya. Kalau yang di daerah Jawa ya. Sedangkan di luar Jawa mungkin ada baju-baju tradisionalnya masing-masing dengan budayanya, dengan baju-baju pengantinnya, dengan kain-kain tradisionalnya. Itu sangat membangkitkan semuanya, kita menjadikan keberagaman Indonesia. Nah, kita yang perlu melestarikan itu adalah itu. Mungkin di saat yang lain berbisnis mengambil kultur atau akulturasi inspirasi dari baju luar negeri, tapi dari sebagian orang memang kita kayak
melestarikan budaya kita dengan eksplorasi yang sekarang kita kembangkan, mungkin inovasinya sekarang seperti ini. Tapi pada dasarnya tetap kita mengangkat kearifan lokal, budaya kita, tradisinya kita seperti itu. Wow, jadi lebih patokannya ya terinspirasi dari wanita yang berkebaya di Indonesia. Iya, banyak sekali, dari alam juga bisa. Misalnya kita lihat bunga, misalnya bunga sepatu atau bunga mawar, itu dalam bunga aja kombinasi merahnya itu ada kuningnya. Iya, benar. Misalnya lihat belalang warnanya hijau kayak gimana, hijau lumut, ada kombinasi kecoklatannya, ada keemasannya. Warna itu terserap ke baju. Oke. Jadi kita lihat di alam sekitar itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. jadi kita peka dengan alam, inspirasi juga bukan hanya satu titik ya, banyak lah yang bisa dicari. Ya, kalau profilnya desainer itu macam-macam, banyak sekali di dunia. Nah, yang namanya fashion itu pasti ada namanya fashion inspirasi. Ya. Misalnya nih di luar negeri lagi tren bikin baju ada lengannya balon. Di Indonesia bisa diaplikasiin, misalnya bikin kebaya lengannya balon ke pesta. Tapi kalau kembali lagi ke pengantin, ya udah kita ngambil alur pakemnya itu pengantin seperti apa. Jangan terlalu meleset. Boleh kok di explore lagi, tapi paling tidak janganlah kita terlalu meninggalkan pakem yang sudah ada. Nanti dari situ kita akan kehilangan jati dirinya, budaya kita itu apa, pengantinnya itu seperti apa, mulai dari tatanan riasnya, mulai dari tatanan bajunya. Nggak mungkin kan, misalnya baju nih tradisional Jawa Tengah, misalnya kita ngambil yang Solo atau apa, tapi bajunya sudah terlalu keluar dari itu, terus pakai batiknya dari luar daerah Solonan, luar Jawa Tengah, itu sudah terlalu dimodifikasi banget gitu. Nah, kalau aku pribadi nih, paling tidak unsur-unsur seperti itu tetap kita jaga. Jangan sampai ini pengantin harusnya pakai jarik atau kain ini terus diplesetin jadi pakai yang lain apa. Terlalu sayang itu nanti. Harusnya pakainya lurik, dipakainya kotak-kotak. Nah, begitulah. Oke. Kira-kira seperti itu ya cara gampangnya. Seberapa menjanjikan sih terjun di dunia perweddingan, apalagi lebih tepatnya di usaha baju wedding tradisional? Berapa menjanjikan? Yang jelas usaha seperti ini kita kan bergerak di bidang industri kreatif. Iya. Ini sangat menjanjikan. Siapa yang tidak akan menikah? Ada, iya kecuali yang gak menikah. Aduh, ngomong soal nikah. Nah, gini, dengan adanya segmentasi, setiap orang kan pasti ada impian untuk menikah, untuk berkeluarga. Nah, ini tiap waktu kan pasti ada orang menikah. Nah, kebutuhan orang pernikahan itu tidak seperti zaman dahulu banget. Zaman sekarang kan memang suka ada impian, misalnya aku pengen baju seperti ini, baju seperti ini, make upnya seperti ini, dekorasinya seperti ini. Nah, itulah siklus perkembangan dari dunia pernikahan seperti itu. Kalau boleh dibilang, kalau zaman dulu mungkin secara masyarakat ada pernikahan tuh, ya udah pasrah semuanya sama periasnya tuh. Zaman sekarang kan ada yang bikin baju. Nah, kolaborasi tuh, misalnya orang make upnya, bajunya seperti ini, dekorasinya seperti ini, gitu. Yang perlu kita sadari, zaman sekarang itu banyak sekali vendor yang benar-benar membantu dan mewujudkan impian dari pengantin-pengantin seperti itu. Berarti menjanjikan pakai banget atau menjanjikan aja? Menjanjikan banget. Ini gara-gara corona aja yang kurang menjanjikan. Ya. Karena perubahan jadwal ya. Iya, benar-benar. Pak, di usahanya Mas Yunis ini kan pasti mempunyai tim nih. Iya. Benar kan? Pasti punya tukang jahit, tukang pola, terus media sosial dipegang sendiri atau ada tim sendiri? Nah, itu dengan adanya tim seperti ini, gimana sih ngatur semua kepala supaya menjadi satu tujuan? Iya.
mengaturnya tuh gimana? Mengaturnya sih kayak kita ya. Kalau dengan sosmed pun aku tetap memantau. Sampai dengan sekarang juga aku tetap mengelola juga. Dalam arti kita tetap merefresh. Apa yang perlu kita share, apa yang tidak. Kita menyatukan dulu apa yang boleh kita bagikan, informasi apa, konten apa, terus misalnya ada pengantin, misalnya klien kita harus kita upload dengan captionnya apa, dan kita harus menata ibaratnya kita itu tidak hanya menjual produk saja, tapi kita menjual jasa. Kita kualitas juga dalam membuat posting, itu membuat story, apa yang mau kita unggah itu harus ada story-nya. Misal nih kayak selain dari pelanggan, dari koleksi kita misalnya mau ada event fashion show, temanya apa, kita jelaskan kenapa kita ngambil nama ini, filosofinya apa, warnanya apa, kenapa pakai merah, kenapa pakai coklat. Misalnya nih, kayak yang kemarin terakhir kan kita mengambil nama atau tema Tisna Maya Pada. Nah, Tisna itu artinya cinta, kasih sayang. Pada siapa aja yang mau dicintai, disayangi. Sedangkan Maya Pada itu adalah bumi, dunia. Nah, mengandung pesan bahwa Tisna Maya Pada itu, koleksi kami itu memberikan pesan bahwa kita itu harus lebih mencintai bumi kita, harus lebih menyayangi bumi kita, menjaga bumi kita. Imbasnya seperti sekarang ini mungkin kali ya, karena kita tidak menyayangi dengan bumi kita tidak mencintai alam kita, sampai dengan ada virus seperti ini, bagaimana coba? Ini kan awalnya juga pasti juga karena kita kan, tapi dengan adanya COVID semuanya berhenti. Kemarin sempat lihat kabar juga kan bahwa bumi dilihat dari luar angkasa itu lebih hijau daripada dulu. Dan warnanya apa saja, kayak kemarin yang Tisna Maya Pada, kita memang mengambil warna emas, gold, terus silver, terus ada warna merahnya juga. Itu mengandung filosofi bahwa warna-warna kecoklatan itu dengan warna-warna perak, emas seperti itu adalah warna yang terkandung dalam bumi kita yang harus tetap kita jaga. Warna kecoklatan, warna-warna tanah seperti itu. Dan kenapa harus ada warna merahnya? Kemarin kan ada outernya warna merah tuh. Karena kita dengan adanya warna merah itu menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap semangat. Wow. Tapi kalau untuk timnya sendiri pernah nggak sih ngalamin namanya usaha kan pasti kan si A kepengennya arahnya ke sini, Mas Yunis nyuruhnya ke sini. Nah, itu tuh menyatukan mereka supaya tetap kompak, tetap sejalur, sevisi, itu gimana? Kan pasti kan namanya kita bos nih, ini bos kan punya karyawan. Nah, caranya ngatur mereka untuk tetap ayo sesuai dengan karakter aku nih, harusnya kayak gini. Nah, itu gimana ngasih taunya? Jadi perbedaan pendapat itu pasti semuanya pasti ada. Si A, si B, si A, si B. Aku pun kadang meminta pendapat itu dari teman seprofesi. Aku bajunya kayak gini, aku temanya kayak gini, cocok nggak? Kita jangan sampai terlalu idealis dengan diri kita sendiri. Kita boleh berpikir, kita punya inspirasi, tapi kita juga harus mau mendengar. Karena tidak semua orang itu mau mendengar dan mau menerima dari suara orang lain, entah itu dari pelanggan, klien ya kan, teman, atau dari orang sekitar kita yang memang kita bermitra. Karena kalau kita sendiri yang bekerja kan pasti tidak mampu, tidak akan bisa jalan. Dengan adanya mitra, dengan adanya teman-teman yang mereka juga ready untuk saling bertukar pendapat, kita terbantu semuanya. Dan kembali lagi ke arahnya yang mana, kita mau ngambil yang seperti apa. Kalau perbedaan pendapatnya sudah terlalu jauh, ya kita kembali lagi, intinya yang mana. Tetap ada komunikasi lah sama salah satu di tim A, tim B tetap dikomunikasikan supaya sealur ya. Nah, masalah tadi kayak ke klien sama apa aja sih yang pasti kan kalau sobat nih, aku datang ke Mas Junius bikin baju. Apa aja sih yang harus di-sharingin? Harus apa sih seorang klien itu mempersiapkan untuk pakai bajunya Mas Yunis, rancangannya Mas Yunis? Apa aja sih yang disiapin Mas Yunis untuk mereka? Yang jelas kita harus kembali lagi ya, kita harus mendengarkan dulu apa permintaan dari pelanggan.
kebutuhannya apa, acaranya di mana. Terus kita harus melihat karakter dari siapa yang akan mengenakan. Iya. Apakah dia feminim, apakah dia lebih Tomboy, tomboy, ya, bener-bener. apakah dia lebih dominan ke cewek yang energik. Itu seperti itu bisa kita pelajari dari postur tubuhnya juga. Nah, dari situ semuanya kita olah. Mungkin postur yang lebih slim cocoknya di sini, yang lebih berisi cocoknya di sini, karakter yang lembut mungkin cocoknya dengan warna ini, model kebayanya, model baju pengantinnya seperti ini. Itu sudah ada takarannya seperti itu. Jadi nggak asal bikin, bukan berarti bikin asal baju. Gitu. Berarti tetap ada kayak ada komunikasi. Si klien pengennya apa diarahin. Betul banget. Semuanya kita terkonsep ya, bukan berarti kita asal bikin pengantinnya pengen warna kuning, merah, terus kita asal bikin modelnya gini, enggak. Kita ada ceritanya. Setiap baju ada story-nya. Setiap baju yang kita bikin untuk klien seperti itu, kita ada story-nya sesuai dengan latar belakang dari yang akan mengenakannya. Wow, sis and bro. Yang desain ya, orang desain ya, sis and bro. Jadi nggak asal bikin. Tetap ada story-nya, tetap ada komunikasi. Sis and bro pengennya gimana? Bener banget. Biar apa yang dihasilkan dari Mas Yunis akan nanti bikin juga ada kepuasan dari sis and bro-nya, dari kliennya sendiri. Kita melibatkan emosional dari pelanggan, dari klien yang akan mengenakan. Emosional itu bukan berarti emosi tonjok-tonjok. Emosional itu kita melibatkan baju ini juga ada campur tangannya dari pelanggan, karena bukan sumbangsinya. Mas, aku pengen gini, bajunya gini. Nah, dia kan otomatis ikut mendesain juga, tapi kita yang mengontrol. Ada tuh misalnya kayak klien kan sering banget SS screenshot baju orang lain nunjukin, Mas bikin baju kayak gini bisa? Bisa. Ada juga kayak gitu. Bisa. Misalnya bisa Bu atau bisa Mbak, tapi tidak sama persis seperti itu. Yang kita gambarkan gini, misalnya yang dia screenshot modelnya kutu baru, tapi bukan berarti kutu barunya itu kebaya kutu barunya itu harus sama persis plek sama kutu baru yang digambar dari baju orang lain itu. Tapi yang kita maksud adalah kita bikinkan kutu baru tapi tidak seperti itu. Kembali lagi kutu barunya gitu. Jadi bukan kita jiplak. Kalau jiplak kan lagi ya. Plagiat. Wow. Ya, ada mereka tetap bawa gambar tapi sebisa mungkin bisa dibikinin tapi tidak sesuai dengan yang gitu. Takutnya takut kejiplak gitu ya. Karena setiap desainer itu pasti karakternya beda-beda. Beda tangan itu pasti beda sih. Punya patennya sendiri-sendiri ya. Meskipun dalam hal ini kebaya itu ya sama, sana sini sama. Kebaya itu ya pasti ada payetnya, ada motifnya, ada pakai brokat, pakai bludru. Dari zaman nenek moyang pun seperti itu. Seru ya. Nah, tadi soal ngomong kayak sosial media juga mempengaruhi dalam pekerjaan. Benar. Seberapa besar sih sosial media pengaruhkah besar, memberi manfaatkah? Banget. Jadi perkembangan teknologi itu benar-benar sangat membantu kita. Jadi sejauh ini memang seperti galeri untuk kita, untuk memasarkan. Apalagi Instagram ya? Salah satunya Instagram. Kalau mungkin yang bermain dengan yang ready to wear itu mungkin ada sudah platform di beda lagi lah. Misalnya kayak di marketplace seperti itu memang ribuan bahkan banyak banget kan produk-produk ready to wear. Tapi kalau untuk custom memang lahannya itu lebih efektif dan lebih menunjang itu yang di Instagram. Coba kalau dibayangin sambil tiduran orang bikin hashtag nyari barang kebaya. Semuanya keluar semua. Ya kan? Make up. Apalagi misalnya tas, sepatu, semuanya dalam genggaman tangan. Beda dengan zaman dulu, kita mau dikenal ya kita harus masuk media cetak. Iya pasti. Nah dari sekian banyak pelanggan pun rata-rata semuanya memang lebih banyak itu hasil dari mereka pencarian dari Instagram. Dan mereka akhirnya ngontak
nomor yang sudah kami sediakan kan. Instagramnya apa sih Mas namanya? Yunius@_Mujianto. Nanti kita tulis ya di sini ya. Di follow ya. Kalau mau tanya press list langsung Ya, aja. boleh. Itu langsung ke admin apa ke Mas Yunis Ke langsung? aku juga sama ada adminnya. Oke. Berarti benar-benar untuk media sosial tuh ya dampaknya gede banget. Iya, sangat banget. Dapat. Ibaratnya kalau zaman dulu kan mungkin orang datang nih mau cari foto, mau cari baju atau mau cari model apa, harus menyiapkan kayak katalog, Iya, bener. dibuka-buka. Bener. Sekarang enggak, beda. Tinggal buka handphone, tunjukin banget. ya. Iya, tinggal buka, pilih yang mana, mungkin di screenshot atau dikirim, Mas seperti ini berapa, seperti ini bagus enggak buat saya, seperti itu. Mas bikinkan kayak gini bisa, tapi beda warna bisa, semuanya sudah terolah lebih dimudahkan lagi semuanya dengan teknologi, nggak seperti dahulu kemana-mana kita presentasi bawa buku, bawa laptop, bawa apa, Bener. sudah beda. Oke. Nah, kecermatan itu dengan anak muda zaman-zaman sekarang itu inovasinya lebih hebat-hebat lagi kan, Oke. dibandingkan Bener. mungkin dengan cara-cara yang promosi zaman dulu. Gitu. Dan mungkin dengan prediksi saya, zaman dulu kan memang kita stylenya dengan fashion show harus pameran gitu. Iya benar. Mungkin dengan adanya kejadian seperti ini dengan COVID pun kita mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil cara dengan virtual seperti itu ke depannya. Jadi kita nggak terlalu banyak boros biaya juga, tapi dengan adanya sosmed ini membantu kita unggah, orang dimanapun bisa mengaksesnya, bisa menonton berkali-kali, ya kan? Siapapun tidak ada batasannya untuk melihat karya kita. Kalau misalnya fashion show, orang luar kota pun tanpa ada dokumentasi foto, baik video, orang kan harus datang ke lokasi. Iya benar. Kalau ini kan nggak secara virtual. Iya, tinggal buka handphone, tonton aja di mana Betul pun. banget. Nah, ini inovasi luar biasa nantinya. Oke. Jadi membuat inspirasi itu bukan hanya fashion show gede-gedean di media sosial pun juga bisa ya. Betul. Kita bisa menyiapkan pribadi per desainer atau join bareng itu masih bisa. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media, ada nggak sih sisi negatif positifnya untuk menggunakan sosial media? Ada, pasti ada Apa aja tuh? positifnya, ada negatifnya. Apa? Negatif Boleh, karena gini, kadang kan dalam sosmed itu interaksi satu arah, kita nggak bisa langsung kayak face to ngobrol. face. Jadi kadang stigmanya viewers atau haters yang memang nggak suka melihat kita memposting apa kan kita satu arah, mereka yang mendeskripsikan gitu. Nah kadang ada memang sedikit penafsiran yang berbeda, misalnya kita share lokasi aja lah yang belum bisa dipahami sama viewer. Misalnya kita ada kemarin acara di salah satu tempat, beda hari kita posting, pakai lokasi yang kemarin kita pakai. Orang kan memprediksinya, oh saat kita upload saat ini, oh lagi terlaksana, Yunus lagi di sana nih. bener. Apapun story kita juga bisa meng-set. Iya. Kita bisa setting karena mereview untuk story itu juga lumayan efektif karena sekali yang lihat kan sampai ratusan ribuan kan orang, follower kita kan juga lumayan banyak. Dari situ bukan berarti yang kita share saat itu bukan berarti saat itu juga kita ada di lokasi. Kadang kita mereview produk-produk kita memang menggunakan untuk lokasi-lokasi untuk menguatkan konten kita. Daya jualnya ya. Daya jualnya bisa di rumah dimanapun. Tadi sisi positifnya, negatifnya. Nah itu memang kayak kemarin kita sangat rentan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang nomor kita disalahgunakan orang seperti itu. Oh gitu. Ya, sempat ngalamin kayak gitu. Iya, kadang nomor-nomor kita memang menjadi sasaran empuk. Misalnya orang mau mencari penawaran apa seperti itu yang memang di luar jangkauannya. Tapi nggak apa-apa. Yang memang resiko kita sudah bergelut menggunakan sosmed juga. Kadang kan memang foto kita memang mungkin di-download, mungkin ada diciplak atau ditiru, nggak apa-apa. Itu menurut aku nggak terlalu mengganggu ya. Ibaratnya kita malah juga menginspirasi orang lain juga. Ternyata karyaku Dan ada foto, banyak yang nonton. Ada foto kita juga yang dipakai, ya kan
curahan hati deh kayaknya. Oke, tadi ngomong-ngomong soal haters. Pernah nggak sih dapetin haters yang nggak suka dengan karya-karyanya? Mungkin ada yang desainer ya kita kan tidak menutup kemungkinan ada yang nggak suka sama kita pasti kan. Boleh nggak sih diceritain pernah nggak ngalamin hal yang kayak jelas gitu? itu kita kan selama kita mengolah bisnis tidak bisa membuat semua orang itu suka sama kita, Kak. Okay. Ya kan, sis and bro, ini juga perhatian buat kita kan. Tidak semuanya orang itu akan suka sama kita. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang, Kak. Tapi paling tidak kita itu harus ya benar-benar kita memberikan inspirasi, berbagi, baik info, terus ilmu, terus apa ya, inspirasi fashion. Kita juga harus tetap melestarikan adat budaya kita, tradisi kita, bagaimana menampilkan yang baik, karena dari perkembangan semua fashion, terlebih kayak ngobrolin di bidangku ya fashion designer wedding, itu semakin lama pergeseran kebaya yang digunakan pengantin itu sudah mulai bergeser ke wedding dress. Iya. Jadi kalau boleh aku bilang, aku pribadi ya, menurut aku, bukan menurut orang lain ya. Iya. Menurut aku pribadi. Ya, nggak apa-apa. Menurut aku pribadi gini, misalnya kayak kita kembali lagi di Jawa, pengantin tradisional wedding di Jawa kan pasti dengan identiknya dengan siluet anggun, cantik, meriayani. Tapi dengan adanya beberapa, misalnya mungkin dari pengrajin atau penjahit atau desainer menggunakan memang kebaya, tapi memang siluetnya itu lebih ke wedding dress. Ya kayak boleh menjadi yang wedding dress gede-gede gitu ya? Ya tidak hanya seperti itu ya. Ada juga yang misalnya kalau di Jawa kan boleh dibilang misalnya kayak motifnya, terus pakemnya, jatuhnya rendahnya seberapa gitu. Paling tidak ada kontrolnya, ada pakemnya, motifnya seperti apa, cowoknya bagaimana, ceweknya bagaimana, baju pengantinnya, mana yang tepat untuk busana muslim, mana yang tepat untuk yang tanpa jilbab, yang pakai sanggul seperti apa. Sanggul kan juga ada macam-macam, yang baik dari yang Solo maupun yang di Jogja itu juga ada. Nah itu dengan baju yang misalnya memang tidak kurang menunjang siluetnya kebaya, itu kesannya lebih kayak kurang gimana, kurang meriayani ya. Nek wong Jawa bilang mantan Jawa itu kayak kurang meriayani gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain sentilan-sentilan ya haters lah atau pasti. Wah kebaya Mas Yunis tuh kayak gini, alah ya, Mas Yunis tuh pakai itu sudah biasa. Yang penting laku satu, dan yang jelas saya tekankan lagi, kebaya iki yo kadien ngono-ngono. Lemeh DPK kebaya itu dari zaman dulu ya seperti itu. Mirip-mirip, nggak beda orang rias. Solo Putri ya seperti itu. Pais Ageng, ya Pais Ageng, Solo Putri ya gitu-gitu. Yang membedakan apa? Detail hasilnya, kerajinannya, pakemnya, seperti itu, Kak. Ya juga sih. Iya kan, kembali lagi, lawang kita melestarikan budaya Indonesia, masa harus beda banget? Ya nggak mungkin lah. Kalau ada komen ditanggepi kah atau ya wis sakarepmu gitu ya, kalau kata orang. Enggak apa-apa, biarin aja. Tidak, di situ kan kita bisa lihat. Atau dilabrak gitu. Enggak perlu. Pernah nggak sih juga dijatuhin sama ya kita kan tidak menutup kemungkinan namanya ada desainer awal yang dari sebelum kita pasti kayak gitu kalau dalam pernah nggak sih namanya kamu tuh jangan kayak gini, kamu tuh menjiplak karya gini, pernah nggak ada yang terlontar kata seperti itu? Kalau itu tidak pernah, dalam arti kan mungkin kita sama-sama bergerak di bidang fashion, kita saling menghargai gitu, seperti itu. Karena bagaimanapun juga itu kan juga sudah menjadi ciri khasnya masing-masing ya. Mungkin aku dibikin kebaya, temanku satu lagi ada yang bikin musana muslim, satu lagi ke ready to wear, itu sudah menjadi hanya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing lah ya. Benar. Tapi saling support banyak atau?
Kita saling support satu sama Ada tim khusus kah gitu di desainer di Kota Semarang sendiri? Ada. Memang kita ada organisasinya. Kita nggak sembarang ibaratnya asal ngumpul seperti itu. Kita memang sudah terprogram seperti itu. Kalau mungkin ada Sis and Bro yang mau masuk ke namanya apa sih organisasinya kalau boleh tahu? Nggak apa-apa dong biar Sis and Bro tuh tahu ternyata seorang desainer tuh bukan musuhan, tapi mereka tuh walaupun punya punya tesnya sendiri-sendiri, tapi tetap kumpul, tetap satu, tetap solid gitu. Ada nggak sih namanya apa, Mas? Ada. Jadi kita memang ada beberapa organisasi. Kalau di Semarang mungkin ada IFC, terus IKM Fashion, terus ada apa lagi itu kemarin? Benik. Terus ada Blangkonde. Oh, aku baru tahu tuh Blangkonde. Ini mau rilis ini nanti. Oke. Berarti menyatukan supaya tetap kompak di dunia fashion ya. Iya. Wah, kita agak melenceng sedikit nih. Pernah nggak sih juga ngalamin di cancel sama customer atau klien gitu? Ya pasti ada, pernah. Gimana tuh rasanya? Soalnya kan saya sebagai semuanya orang awam nih, ternyata di cancel Yona gitu. Banyak. Jadi kita itu ibaratnya bagaimana ya? Kembali lagi, niat kita itu mau berbisnis. Jadi kalau memang ada kejadian seperti ini, ya itu sudah menjadi resiko dari bisnis kita. Nah, kita juga jangan terlalu baper. Wah, aduh, dibatalin sama pelanggan. Enggak, biasa aja. Berarti ibaratnya di situ memang belum jadi rezeki kita, Kak. Kita harus memahami itu. Ibaratnya setiap pelanggan pun berhak memilih. Iya, pasti. Ya, harus menyadari itu, kembali lagi seperti itu. Kan berhak memilih. Mereka yang mau bayar, mereka yang punya standar, mereka mungkin punya impian, mereka pengen selera. Iya, selera kan masih banyak ya. Selera itu banyak macam-macam. Dari mulai yang rendah sampai yang tinggi itu pasti variatif soal selera. Kembali lagi ke seleranya masing-masing. Gitu. Sudah deal dibatalin juga ada yang pernah. Terus hari H mau dikirim bajunya gitu. Ada juga yang tidak melunasi juga ada, Kak. Serius? Sudah dipakai dengan acara. Sudah selesai acara? Iya, benar. Itu zaman-zaman dulu. Tapi semakin kini kan kita semakin bersistem karena dari zaman dulu ibaratnya piye ya, nek wong Jawa cuma mengandalkan ya penting pada percayane. Benar. Kalau kita kan kadang orang bisnis ya wis pada percayane. Nah, itu ternyata nggak bisa diterapkan dalam bisnis, Kak. Belajar dari pengalaman dari situ, akhirnya kita bikin sistem lah, prosedur cara pembayaran, berapa tahap, seperti itu. Ada manajemennya tersendiri. Iya, betul. Misalnya nanti sudah konsultasi desain nih, terus dibikinkan form approval-nya seperti itu, silahkan untuk pembayaran DP-nya, terus nanti dalam proses pengerjaan ada fitting-fittingnya. Nah, mungkin saat fitting-fitting itu bisa lagi penambahan biaya berikutnya. Terus barang sudah jadi, tinggal pelunasan sebelum hari H. Gitu. Dari situ udah deh, pas hari H kita tinggal servis ke lokasi. Ada tim kita untuk melayani sampai dengan hari H-nya. Berarti kalau udah selesai semuanya, udah clear, ada tim sendiri untuk bawa ke sana. Ya, betul. Kalau zaman dulu kan enggak. Mas, gawe kiki ya? Mas, aku bayarnya engko ya beracara. Mungkin habis buka amplop kali bener. tahunnya bablas berapa tahun tuh. Ngilang. Ya. Tidak dicari atau dipolisikan. Enggak, kita ikhlas saja. Saya percaya kok rezeki berikutnya itu berlimpah. Dan itu memang benar kenyataan. Kalau tanpa ada kejadian kayak gitu pun kita tidak akan bisa menjadi lebih yang sekarang ini, Kak. Kita nggak bisa setegar sekarang ini, bayarin aja. Zaman-zaman dulu kita harus rugi segitu, ditagih molor kan susah. Dan zaman dulu pun kita tidak pakai kesepakatan bersama seperti itu kan juga susah. Tidak ada hitam di atas putih. Kalau zaman sekarang kan tanda tangan. Oh iya, benar.
Wow. Ya antara yakin dan nggak percaya ya, ternyata perbedaan dulu sama sekarang tuh ya perbedaannya jauh. Iya, jauh, sekarang nggak bisa ya istilah percaya deh gitu. Kan kadang kan ada customer, ayo Thomas percaya sama aku gitu. Ya itu kalau masih mending kalau satu baju. Kalau misal satu keluarga, satu keluarga misalnya mulai dari acara siraman udah berapa baju, nanti mamahnya, adiknya, kakaknya, ponakannya, tantenya, berapa acara misalnya siraman, midodareni, akad, resepsi udah 4 kali berapa orang, ya kan? Lumayan ya, cut-cutan. Ya kita melihat peluangnya seperti itu ya. Oke. Pernah nggak ada juga, pasti kan namanya kita bikin baju nih, kayak aku orang awam bikin baju di Mas Junius, udah dikasih harga dealnya kurang lebih 10 juta, kita estimasikan segitu. Udah kayak gitu, aku minta diskon lagi gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Ada, tapi kalau cara kita ngomongnya, menolaknya gitu gimana? Ada, tapi kalau kita memang sudah kita bicarakan dari awal ya, jadi dari awal kita sudah harus deal dulu masalah budget seperti itu. Kita tentukan, Ibu siap yang seperti bagaimana, kebutuhan seperti apa, baru kita estimasi budget. Kalau sudah oke, baru kita eksekusi. Tapi eksekusinya setelah ada DP. Kalau belum ada DP ya belum kita eksekusi. Ya udah biarin aja ya. Tunggu dulu, biar dulu. Biar ada yang masuk dulu. Ngapain ya kan? Seperti itu. Terus kalau seumpama ada yang minta udah dikasih harga murah, minta diskon lagi tuh loh. Kan pasti kan ada tuh di luar sana. Ada, tapi tidak semuanya ya, dalam arti hanya segelintir. Kan kembali lagi ke karakter pribadi siapa yang kita layani, itu kan unik sekali, berbagai macam. Kita kan melayani sudah bertahun-tahun, itu kita sudah banyak belajar dari melayani banyak orang. Si A, si B, semuanya itu berbagai macam. Dan kita juga memang harus melayani dengan baik, jangan sampai kita bedakan, oh ibu yang ini mungkin agak ceriwis, ya udah jangan terlalu dilayani atau apa, nggak boleh. Dikurangi payetnya. Kita nggak boleh Kak, harus semuanya kita rata. Kita harus melayani dengan baik. Yang kita mau jual apa selain produk? Kalau kita memang tidak ada pelayanan yang baik, siapa yang mau pakai kita? Kalau kita nggak punya attitude yang baik, siapa yang mau pakai karya kita? Malulah orang mau pakai karya kita. Oh ternyata itu attitude-nya begitu, nggak ramah atau apa. Siapa yang mau pakai produk kita? Nggak mau, mereka menjauh.